can start with ourselves. We can be an agent of change. As long as we have a body, as long as we have a soul, as long as we have the drive and will to make change, we can be an agent of change. You can be an agent of change. This is the living proof of our togetherness, of our love. Kamu juga malu, Kak. Malu sih semua. Hello everybody, how is it going? Welcome back to Nugget Space. As always, I'm going to be your host. My name is Tristar Satinagel, and today Nagel lagi ditemani dengan seorang guest yang sangat-sangat special. He is a very famous and a very talented stand-up comedian, bintang film, tokoh muda, dan juga katanya dokter gigi, tapi gak jadi sih katanya. Pasti udah tahu kan siapa? Let's give him a big hand. Here is Mamat Al-Katiri. Halo sayang. Aduh salah lagi. Hai Nagel. Jangan gitu dong Kak. Jangan gitu dong Kak. Aku salting dong Kak. Aku juga salting. Oh gitu. Aduh jadi gak enak ngobrol gini. Terima kasih ya Kak udah datang ke sini. Sama-sama dong. Gimana nih Kak? Kabarnya nih Kak? Sehat. Masih sama seperti kemarin. Tiap malam kulalui dengan rindu padamu. Ya ampun. Allah, minum dulu ya Allah. Ini sepertinya selama podcast ini Nagel bakal salting terus ya Kak. Aduh. Kak. Gimana kamu sehat? Oh sehat dong Kak, sehat walafiat, kan ada Kakak di sini. Ya kan berarti baru hari ini dong sehatnya. Kemarin sakit. Iya. Siapa tuh yang sakitin kamu? Aduh, jangan diumbar di sini deh Kak. Kak, Ya. Nagel mau nanya nih Kak. Kan Kakak kan udah jadi bintang film, udah jadi tokoh muda juga, udah mau jadi dokter gigi. Ini nggak mau bagi-bagi apa Kak? Ini kan hoki banget nih kayaknya nih Kak. Bintang film, film nggak banyak-banyak juga perasaan. Terus bilang tadi apa lagi? Tokoh muda, saya nggak merasa saya tokoh muda. Terus dokter gigi, Stand up comedian kan juga stand up Kak? comedian, iya saya akui saya stand up comedian. Dokter gigi, ya mungkin di tahun ini saya ucapkan bye-bye. Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh Kak? Iya nggak tahu ya, nanti lihat akhir tahun ini aja lah. Masih bisa dilanjutkan apa enggak? Oh, kalau hubungan kita bisa lanjut nggak Kak? Mulai aja belum. Oh. Terus ini loh Kak, Apa? selain dari jobnya Kakak nih, Nagel juga mau nanya sebenarnya. Apa? Kakak ini asal dari mana sih Kak? Ada yang bilang katanya dari Papua, dari Maluku, terus ada yang bilang dari Citerep, Cilenyi juga. Itu yang bener yang mana? Yang terakhir Kak? yang benar. Cilenyi. Iya. Cilenyi itu gimana Kak? Mama Cilenyi, Bapak Cibinong. Terus pas stand up comedy kalah dari orang Cibinong, apa kabar tuh Kak? Nggak apa-apa, satu daerah kan, nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau ketahui agak memaksa ya Kak, miri sendiri Nagel dengernya. Nggak apa-apa, emang dia jago emang. Oh alah. Tapi kalau ditanya asli mana, saya juga bingung sebenarnya kadang. Baru kamu yang nanya kamu asli mana gitu. Karena saya emang sangat-sangat orang tua nih. Bapak itu Arab, Al-Katiri kan. Arab, ada Malukunya. Ibu Arab juga, Al-Katiri juga. Oke. Tapi Arab Papua. Oke. Saya lahir, ibu saya hamil saya di Fakfak. Oke. Ketika melahirkan, karena tidak bisa ditangani di Fakfak, saya lahir di Ambon, jadinya dibawa pakai kapal, melahirkan di Ambon. Wow. Jadi KTP saya lahir di Ambon. Wah. Karena waktu itu kapal itu memang tujuannya ke Ambon. Kalau waktu itu kapalnya itu tujuan ke Afrika, saya lahir di Afrika. Karena kebetulan aja dia tujuan ke Ambon, akhirnya ibu saya ikut dengan kapal itu, saya melahirkanlah di rumah sakit Ambon gitu. Jadi Kakak itu sebenarnya sejak dari perut itu udah keliling Indonesia ya Kak ya? Iya, udah ini. Terus dari nenek juga ada yang Sulawesi juga gitu-gitu. Tapi saya besar semenjak lahir itu, terus kirim pulang balik ke Fakfak sampai dengan saat ini di Fakfak di Papua. Kak nggak niat keliling dunia apa Kak? Kan udah keliling Indonesia nih, keliling dunia sekarang. Nggak ada rencana, nggak ada yang mau biayain. Yang kedua nggak ada tujuan apa-apa. Tapi pengen ke Itali. Karena saya fans Juventus, saya punya cita-cita dari kecil dulu pengen nonton langsung Juve di Itali gitu. Cuma pengen aja ya, mudah-mudahan ada yang sponsorin ya, atau sponsor tiket bulan madu kita ya di sana ya. Monggo sponsor silakan nomor berarti di atas. Kamu mau bulan madu? Aduh. Kan tadi saya bilang sponsor bulan madu kalau kamu. Nggak sama saya Kak, nggak sama saya Kan Kak. bilang, ya udahlah kita ngobrol lain aja. Udah kecewa saya. Ya aduh.
Ya dari kak, daripada kakak sakit hati, kita langsung ngobrol ke topik aja deh kak. Oke, boleh. Jadi gini loh kak, kakak tuh sempat update nggak sih kemarin di Instagram, di Twitter, di berita-berita juga. Jadi kan sekarang lagi trending nih Black Lives Matter nih kak. Iya. Menurut kakak tuh gimana sih itu pendapatnya kakak? Kayaknya akumulasi daripada ketidakadilan, ketidaksetaraan yang selama ini terjadi di sana ya. Saya juga nggak pernah ke Amerika ya. Saya tidak tahu bahwa kulit hitam ditindas seperti apa di sana. Saya nggak tahu. Tapi kayaknya akumulasi karena selalu dilakukan seperti itu, selalu dibedakan dengan yang lain. Ketika ada satu momen George Floyd itu, lalu kemudian mereka bersuara, tapi bukan hanya orang kulit hitam yang bersuara, orang kulit putih pun ikut juga turun ke jalan. Artinya bahwa mereka mengakui bahwa selama ini ada ketidakadilan di sana gitu. Sehingga saya justru lebih senangnya adalah ketika melihat berita-berita di sana banyak banget orang kulit putih juga yang ikut turun. Artinya bahwa semua orang yang turun ke jalan itu menentang rasisme gitu. Bener sih. Tapi kan gini loh kak, maksudnya sebelum dari kasus ini kan juga pernah terjadi kasus-kasus yang sama kan, juga pembunuhan dan sebagainya. Tapi kenapa yang ini tuh bisa jadi sangat-sangat blow up? Kalau menurut kakak? Ya itu, menurut saya adalah akumulasi. Artinya sudah pernah ada yang tahu kejadian ini, udah pernah ada kasus ini gitu. Makanya ketika sekarang kan video-video yang lama muncul-muncul lagi kayak polisi pukulin orang kulit hitam di sana, atau ditendang atau di apa gitu, yang ketidakadilan gitu-gitu kan. Itu sebenarnya akumulasi yang namanya akumulasi ya gitu, udah memuncak, udah nggak bisa ditahan lagi, baru deh sekarang adalah puncaknya. Mungkin kalau ini kejadiannya sekali dua kali doang gitu, mungkin di George Floyd, saya nggak yakin sesakit itu gitu. Tapi karena ini itu sudah terjadi lama dan terus menerus seperti ini, akhirnya George Floyd ini sebagai momentum aja untuk melakukan perubahan itu gitu. That's really cool. Ada nggak sih tapi kira-kira yang berniat untuk menggunakan momentum ini untuk kepentingan pribadinya dia sendiri? Jadi ini cuman bakal dijadikan suatu momentum aja, satu kejadian, tapi abis itu nggak akan ada terusannya. Soalnya untuk di sana. Soalnya kan ada juga yang bilang bahwa ini kejadian ini bakalan pasti mengubah dunia lah istilahnya. Saya kira untuk apa ya, kepentingan. Mungkin ketika dulu Nelson Mandela bikin hapus apartheid di Afrika Selatan, kemudian mereka bisa hidup bersama-sama. Mungkin juga dulu orang-orang yang pilihan politik beda dengan Nelson Mandela bilang Nelson Mandela punya kepentingan, tapi kan terbukti bahwa itu bermanfaat sampai sekarang di Afsel gitu kan. Artinya tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, tidak lagi dipisah-pisahkan gitu. Ya selalu di setiap saat, setiap momen ada kejadian apapun, orang akan bilang bahwa ini didalangi ini atau ini. Tapi selama saya belum lihat bukti, saya sih orangnya yang saya lihat, saya percaya, maksudnya yang saya tahu, yang saya baca bahwa ini betul-betul. Ya saya pikir ini mungkin cuma kemarahan masyarakat bahwa didalangi nantinya di tempat lain, ya itu urusan lain lah. Tapi kalau ini terjadi di Amerika karena mereka udah sering kali menerima hal-hal seperti ini, ya wajar-wajar aja menurut saya. Benar sih. Ngeri juga sih tapi ya kalau misalkan ini cuman dilewatin doang momennya. Iya. Ngeri juga. Dan ya nggak tahu kenapa ya, kita itu kan per momen, artinya bahwa ya kalau ada satu momen yang turun untuk menyuarakan keadilan, ya kita turun gitu kan, di mana-mana di belahan dunia manapun. Nah ini momennya ada gitu, sehingga mereka mau bersama-sama, mau putih mau hitam, turun bersama-sama untuk menentang ketidakadilan untuk orang-orang kulit hitam gitu. Saya kira bagus-bagus aja, tidak ada masalah gitu. Good job sih, kayak Nagel juga sebenarnya seneng banget sih kemarin ngelihat hashtag yang ada di Instagram misalnya, itu kan everybody was respecting, semuanya itu menghormati kejadian ini, misalnya dengan ngepost yang logonya atau dengan ngepost pokoknya banyak hal deh, sampai mereka tuh bener-bener memenuhi timeline gitu. Itu that's a really good job. Tapi ya nih kak, ini kan isu yang ada di luar nih kak, jadi terbatas sekali apa yang bisa dilakukan sama teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman yang di luar daerah juga. Kalau di Indonesia sendiri, menurut kakak tuh masih ada nggak sih terjadi kayak gini? Isu rasisme menurutmu? Iya. Saya kira di setiap saat, setiap
setiap daerah mungkin pasti ada isu rasisme ya. Entah itu terhadap kulit hitam ataupun putih dengan putih atau orang suku apapun gitu. Entah dengan apapun yang terjadi, isu agama misalnya, kita bisa bilang juga. Itu terjadi di mana-mana tiap hari mungkin, tapi yang tidak terekspos aja gitu. Kalau menurut saya selalu ada kok itu. Selalu ada isu rasisme. Artinya bahwa kita semua orang Indonesia itu belum punya kesadaran yang besar soal isu rasisme ini sebenarnya. Kakak pernah ngalamin nggak? Kayak selama di Jogja, selama di ini, pernah ngalamin Kak? Bahkan dari Papua sih udah ngalamin. Loh? Bukan. Gimana tuh? Saya dari, ya maksudnya sering dapat gitu. Saya masih ingat nih, saya baru ingat lagi. Baru ingat sumpah. Waktu kelas 4 SD. Saya punya teman orang Papua juga gitu. Laki-laki. Terus kemudian di kelas kita tuh ada anak baru. Ada anak baru. Nah, dia ini anaknya Kapolres. Kapolres kan baru pindah, baru jadi Kapolres Fak-Fak, terus kemudian anaknya sekolah di situ. Nah, terus kemudian dia masuk karena anak baru, tahu kan, di anak baru itu kalau di satu kelas apalagi SD gitu kan, weh anak baru, hei anak baru gitu. Pasti. Tapi dicecekinnya yang wajar-wajar aja, hei anak baru, jangan sosokan lu, gitu-gitu kan. Gitu. Tiba-tiba dia tuh karena emosi dia bilang ke temanku gitu. Dia bilang, dasar lu hitam gitu, dia bilang gitu. Anak kelas 4 SD lu, bayangin. Saya pas ini baru merasa bahwa anak kelas 4 SD dulu waktu itu ya, walaupun sekarang kita udah tua masing-masing ya, tapi punya pikiran itu dari mana gitu. Nah, temanku itu langsung diam, langsung nggak tahu mungkin minder atau apa. Temanku itu diam duduk. Aku yang marah karena aku juga merasa hitam nih kan. Karena di kelas itu yang paling hitam kita berdua gitu. Aku sama temanku ini. Nah, aku marah terus ini meja banting meja depan dia, aku bilang, maksudnya apa kalau kau bilang dia hitam, kau bilang saya juga dong. Terus dia nangis gara-gara aku di meja gitu. Karena dia nangis, tiba-tiba ajudan bapaknya itu pada datang. Jadi lapor mungkin atau gimana. Datang tuh, saya gugup dong. Anak kecil itu dia, siapa yang ini kamu? Itu dia tunjuk aku sama temanku gitu, yang itu gitu. Terus kita dipanggil gitu di depan kelas gitu sama ini. Kamu begini? Saya bilang iyalah. Dia bilang teman saya ini hitam gitu. Ya saya tersinggung dong. Nah ininya akhirnya langsung nggak jadi marah, yang polisinya itu nggak bisa ini. Kalau kita bilang kita pukul dia atau apa, pasti kita langsung diajar saat itu kan. Tapi ya karena dia yang salah, akhirnya dia polisinya pun oh ya udah masuk, akhirnya dia dibawa pulang gitu. Itu pelonco pertama. Kemudian besok kita udah akur-akur aja kok. Nah, itu yang saya pikirkan adalah bahwa anak kelas 4 SD mendapat pikiran rasisme itu dari mana gitu. Itu aja. Tuh, tapi si anak ini dia tuh dibetulin lagi nggak? Misalnya kayak dinasihatin lagi sama bapaknya kayak gitu. Kebetulan saya nggak satu rumah sama dia gitu. Saya tidur di rumah saya, dia tidur di rumah dia. Dan siapa tahu dia sempat curhat gitu. Kemarin dimarahin bapakku gara-gara kamu. Oh gitu. Enggak pernah. Habis itu kita udah nggak ini. Dan dia juga waktu itu cuma sekitar 8 bulanan ya di Fak-Fak karena bapaknya harus pindah lagi. Dimutasi lagi, akhirnya dia pindah. Sampai sekarang saya nggak tahu dia di mana. Halo Ayu, namanya Ayu. Ayu kalau masih ingat. Hai Ayu, nggak kenal sih tapi hai. Nggak tahu di mana sekarang ya. Nggak pernah ada kabar lagi setelah itu. Itu kan kalau misalkan di daerah sendiri nih Kak. Kebetulan nih Nagel kemarin sempat stalking kan. Terus habis itu menemukan fakta bahwa ternyata kakak juga dari Jogja. Iya, itu pas pertama kali ke Jogja itu ngalamin gak Kak yang kayak gitu-gitu? Ngalaminnya pasti gitu, kayak ya sering saya udah bilang susah cari kos-kosan gitu kan. Walaupun saya cuma pernah mengalami sekali doang susah cari kos-kosannya gitu. Tapi teman-teman saya yang lain curhatannya selalu waduh susah gitu. Akhirnya pada gabung-gabung tuh kayak macam ada satu kos di sini yang bisa terima orang Papua. Rame-rame nih pada akhirnya ngekos di situ gitu karena yang ini yang bisa terima gitu. Makanya biasa berkubu-kubu satu kos itu Papua semua gitu kan. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak ingat juga beberapa kejadian yang udah pada taraf saya emosi aja gitu. Baru saya ingat gitu. Kalau yang selama saya bawa itu sebagai komedi mah ya udahlah gitu. Tapi mendapat perlakuan rasis pasti pernah. Pasti. Dan saya yakin dan teman-teman yang lain juga pernah merasakan itu. Teman-teman yang Papua ya, yang lain juga pernah merasakan. Tapi kalau kosan sih Kak, kalau misalkan kakak nyarinya ke kosan muslimah juga saya bakal nolak sih Kak.
Kebetulan saya waktu itu pakai daster, jadi aman. Jadi masih bisa ya. Gitu Masih dong, bisa Kak. gitu. Nggak gitu dong, Kak. Ini jadi bertanya-tanya. Jangan alasan kakak ditolak karena ngelamarnya ke kosan muslimah terus kan. Enggak, itu Klarifikasi, Kak. Klarifikasi, Kak. enggak di kosan muslimahnya langsung, tapi cari kosan yang dekat sampingan kosan muslimah. Jadi biar sore kalau minum teh di Burjo kan, Burjo minum teh, makan gorengan sambil lihat ke kos sebelah gitu. Oh my god. Siapa tahu ada yang Oh my bisa God. kita ajak pulang ke Papua gitu. Iya. Aduh, bagi yang berminat untuk menjadikan Kak Mamat ini seorang jodoh, ini boleh di follow Instagramnya di sini. Iya. Nih Kak, Ya. kan itu kan pas masih kuliah itu kan kakak masih baru kenal-kenal nih sama yang namanya stand up comedy kan. Terus juga baru belum terkenal lah istilahnya. Ketika kakak udah terkenal sama sebelum terkenal itu ada bedanya nggak perlakuan orang-orang di Jogja atau di sekitar juga? Ya, saya sih sama aja karena kalau saya Sama pulang ke aja? Jogja ya, kalau saya balik ke Jogja udah saya sebut pulang ya kan. Pulang Udah sebut pulang, bukan ke Jogja lagi. Kalau saya pulang ke Jogja tuh masih di lingkungan yang sama, masih nggak ya sama aja duduk sama anak-anak yang sama atau anak-anak yang masih ada di sana yang pernah saya kenal gitu-gitu. Sama anak Papua juga ya di apa tempat-tempat yang biasa kita duduk ya udah ke sana aja. Saya nggak pernah merasa bahwa saya beda sekarang udah beda jadi saya harus nggak pernah gitu-gitu sih. Kalau udah di Jogja mah semua sama deh kayaknya ya akan kembali ke situ-situ lagi gitu. Mantap sih. Kan gini Kak, maksudnya kan setelah kakak terkenal kan kakak juga pergi-pergi ke daerah-daerah gitu kan Kak. Ke daerah-daerah yang bahkan Trista sendiri belum pernah mengunjungi gitu loh Kak. Itu tuh pasti ada rasa-rasa bedanya lah Kak, kayak perlakuan dari masyarakat masing-masing daerah yang itu gimana tuh Kak? Ada nggak? Sebenarnya kan orang-orang yang apa namanya yang dalam hatinya tuh penuh kebencian atau penuh rasisme atau sering ngatain orang bukan dengan canda ya, dengan betul-betul ngatain gitu karena itu yang tersimpan di otak dia. Itu sebenarnya jumlahnya sedikit gitu. Menurut saya sedikit gitu. Makanya saya nggak terlalu mengalami, apalagi ketika udah stand up ini semua yang ada rasisme yang saya anggap, saya pikirnya ini materi nih gitu. Speak up-nya lewat situ karena memang itulah panggung saya gitu kan. Saya mau mengkritik atau mau berbicara, mau curhat dan lain sebagainya di panggung stand up saya gitu. Saya buat materi dan tidak banyak juga sih, paling pertanyaan-pertanyaan yang suka ngeselin gitu. Kak, di sana itu ada bandara nggak? Kak, di sana itu kalau makan gimana? Gitu itu saya agak miris gitu. Ini nggak bisa dijadiin materi, udah gitu nggak bermanfaat buat saya dong. Gitu. Iya. Udah gitu pertanyaan gitu kayak bandara, saya kadang-kadang emosi, saya enggak. Kadang kita pakai pesawat, pulang pakai pesawat. Kan saya udah jelasin. Dia tanya dulu mudik gimana? Oh, kadang pakai pesawat sampai di Sorong pakai pesawat yang kecil gitu. Pulang gitu. Oh, emang di sana ada bandara? Nah, kalau nggak ada bandara terus gimana? Saya pakai pesawat terjun payung sampai ke kampung halaman. Masa di langit doang bandaranya gitu, tiba-tiba di awan-awan kita turunnya itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kayak mereka nggak yakin bahwa di sana itu ada bandara, nggak yakin bahwa kita itu hidup sama aja kayak gini gitu-gitu. Miris Itu juga. yang bikin malas sebenarnya. Saya nggak tahu itu masuk rasisme atau enggak, saya nggak tahu, tapi ya buat kalian yang suka nanya begitu, pertanyaan kalian itu ngeselin sumpah. Untung saya baik, kalau enggak saya tampol kan. Ya ampun, jangan dong Kak. Itu ada di sana ada mie instan enggak gitu-gitu. Astaga. Ya ampun. Ada sikat gigi. Itu paling sering ya ampun. Itu miris sih Kak. Iya, itu Miris sih, yang Kak. hal-hal gitu tuh. Itu udah dari zaman saya kuliah sampai dekat sekarang masih ada pertanyaan gitu. Gak bosan Kak? Gak bosan apa ditanya kayak gitu Kak? Enggak lah, mau gimana lagi? Mau bosan juga mereka tetap tanya ya, mau nggak mau hanya bisa jawab yang benar. Gitu. Bener sih, tapi ini kan ya Kak, kalau menurut kakak tadi rasisme kayak perasaan rasisme itu kan sebenarnya cuma dikit nih orang-orang yang bersifat seperti itu. Iya. Tapi kenapa kok kesannya rasisme itu udah menjadi isu yang sangat-sangat meluas kalau di Indonesia, apalagi terhadap kelompok tertentu yang gitu-gitu. Karena kan tiap saat sebenarnya
ya 1 minggu sekali atau ini sekali itu pasti ada gitu. Dan kita itu kan perkembangannya terbalik, artinya bukan terbalik ya. Baru memulai Indonesia itu baru memulai merdeka di tahun 45 gitu. Beda dengan riwayat tentang kaum kulit hitam di Amerika yang sudah hidup beratus-ratus tahun di dalam komunitas atau negara Amerika. Mereka kan udah nggak tahu usianya berapa lama gitu. Mereka udah ini. Nah, kita itu baru memulai baru dikotomi itu baru mulai terjadi sekarang gitu. Baru merdeka 70 tahun ini, jadi baru 70 tahun ya. Ayo, berapa 45 2015 itu 70 ya. 45 65 45 55 65 75 85 95 2005 2015 iya 75 tahun. 70. Kamu juga nggak tahu kan, nunggu aku kan. Lucunya ini tadi udah dikasih QQ sih sebenarnya. Ketawa aja. Kamu juga nggak tahu. Iya, nggak tahu. Papua udah jadi provinsi berapa tahun? Tahu, Kak. Oh, kan nggak tahu juga, Kak. Padahal mau tinggal di sana bareng aku. Jadi gitu. Siapa yang bilang? Masa yang gini sih, Kak, nggak boleh dong, Kak. Ya udah kan, coba dulu, siapa tahu kan kamu mau kan? Kita nggak tahu kan, hanya Tuhan yang maha membolak-balikan hati. Saya berdoa aja. Jadi gitu, jadi karena kita itu baru mereka 73 tahun dibandingkan Amerika yang udah ratusan tahun. Jadi kehidupan mereka udah pernah berapa kali untuk menentang rasisme terhadap kulit hitam, sementara Indonesia baru yang besar baru ke beberapa tahun lalu ya, kasus Surabaya itu gitu. Jadi ya kita masih akan ya mengalami itu terus menerus lah. Tapi ini, Kak, kalau menurut Nagel sebenarnya tuh antara seberapa lamanya negara itu merdeka dengan tingkat rasisme itu seharusnya nggak ada hubungannya loh, Kak. Soalnya kan kita kan negara Pancasila nih, Kak. Itu semuanya ada sudah ketuhanan, kemanusiaan, sampai ke peradilan sosial dan sebagainya. Yang itu kalau kita jadikan itu sebagai dasar dan itu benar-benar diimplementasikan, harusnya nggak terjadi, Kak. Iya, masalahnya adalah berapa banyak orang yang nggak hafal Pancasila. Hafal aja ya, hafal aja enggak, apalagi laksanakan gitu. Iya sih. Iya kan, Iwan Fals pernah bilang Pancasila itu bukan rumus kode buntut. Jadi itu ya banyak orang menganggap itu hanya sebagai simbol, sebagai ya tulisan ada 5 gitu. Iya, benar. Nggak pernah dilaksanakan, bahkan bukan di tingkat bawah aja, tingkat atas pun banyak yang nggak melaksanakan. Terus kita mau bilang karena baru 70 tahun jadi kita belum kita udah harus ini karena ada Pancasila. Ya buktinya nggak jalan sesuai dengan Pancasila itu dari tahun ke tahun. Ini berarti kira-kira siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab dengan kurangnya nilai-nilai yang ada di Indonesia? Setiap orang itu dong. Semua ya? Semua orang itu bertanggung jawab. Kalau punya, saya pernah mengatakan tadi, saya mengatakan juga di luar kan, bahwa semua orang itu rasis dalam dirinya itu semenjak lahir gitu kan. Artinya bahwa suatu saat nanti dia rasis. Suatu saat dia akan melakukan rasis, walaupun mungkin dia tidak sadar kalau itu rasis. Yang paling pertama kali harus dihilangkan ya kebencian itu, hilangkan dulu. Kebencian, perkataan itu, walaupun udah ada di jiwa kamu, bagaimana caranya untuk tidak dilakukan gitu. Artinya ya udah, kalau itu memang terlintas di otakmu atau hatimu, ya siapa sih yang bisa mengontrol hati orang manusia? Siapa yang bisa mengontrol hati orang lain? Kan nggak bisa gitu. Artinya ya udah, ketika kamu udah mulai begitu, ya udah tahan gitu. Ya udah jangan lakukan. Orang-orang yang selama ini adalah dia melontarkan kan pikiran dia itu gitu. Benar. Saya juga punya, maksudnya kayak semua orang itu kayak punya, kayak di Papua kita tuh ada rasisme, kayak kita mengejek logat orang gitu, mengejek logatnya orang-orang itu, tapi itu kita bungkus jadi komedi, makanya mob itu cerita komedi orang Papua itu yang biasa kita lakukan. Itu kan rata-rata materinya adalah tentang orang ini, tentang suku ini, tetapi di dalam komedi artinya bahwa kita tidak menyampaikan itu dengan kebencian. Bahkan orang yang duduk dengar pun dan itu tentang suku dia gitu, dia nggak masalah, nggak ikut tertawa juga gitu. Artinya kalau sudah ada dalam diri Anda kebencian itu, ya diredamlah, gimana lah. Tugas kita ya kan sebagai orang yang melihat itu ya menebarkan cinta aja kan. Kita membuat semua orang saling mencintai gitu-gitu. Jadi dengan cinta ya kebencian akan hilang. Dengan komedi kebencian akan tumbang. Itu aja sebenarnya. Jadi semacam rumus kebahagiaan, Kak.
Nah ini Kak, sebenarnya Tisa ada pertanyaan yang sangat-sangat bikin gatel nih Kak. Kan kalau misalkan orang-orang Papua tuh sering ada stigma bahwa mereka tuh kok sukanya berkumpul-kumpul sesama mereka sendiri, kok sukanya bergerombol dan sebagainya. Jadi kayak banyak orang yang ngeliat tuh udah takut duluan itu. Tapi sebenarnya kenapa sih Kak kok sukanya bergerombol terus kayak gitu? Apakah ada alasan tertentu? Karena kayaknya tuh yang udah berapa kali saya alami itu, bahkan saya sendiri alami, bahwa kita tuh nggak ada kepercayaan diri tuh nggak ada gitu. Wah, Kita tuh gimana tuh Kak? nggak percaya diri untuk berbaur, atau karena karena udah sering dikatain atau sering akhirnya bahwa kita merasa bahwa kita berbeda dengan orang lain. Akhirnya pemikiran itu muncul, kita nggak bisa bersaing nih sama mereka karena stigmanya bahwa kita bodoh. Kan orang-orang yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa adalah yang punya pendidikan, yang punya pintar. Kalau saya sama mereka, saya takut bodoh saya kelihatan. Itu yang saya alami dan beberapa teman yang saya tahu alami gitu. Jadi gak percaya diri, artinya gak percaya diri untuk kuliah di luar misalnya. Aduh, saya takut nggak bisa bersaing di sana, padahal punya kemampuan secara material atau secara kemampuan intelektual juga bisa gitu dia untuk kuliah di luar. Tetapi dia memilih bahwa saya nggak mau kuliah, saya takut nanti di kuliah gini, saya takut di sini. Akhirnya ketika mereka menemukan teman, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu, baru merasa merdeka dari dalam diri bahwa ini teman-teman saya nih sama-sama nggak percaya. Akhirnya kalau udah banyak baru kita percaya diri gitu. Nggak percaya diri untuk ngomong dengan, coba deh teman-teman di Jogja sering kalau orang Papua lewat gitu kan, pasti suaranya halus gitu. Iya kan, anak-anak ini halus, tapi kalau ketika udah kumpul kita sama kita, pasti kita ketawa, kita cerita, kita menyanyi, karena baru di situ kita rasa percaya dirinya, di situ dengan sesama kita baru kita rasa percaya diri gitu. Jadi itu aja, suka minder dan lain sebagainya. Berarti ini berlawanan banget dong dengan stigma yang sering-sering ditempelkan. Katanya orang-orang Papua tuh berkumpul karena mereka mau ngerusuh, karena mereka mau ini itu enggak ya berarti ya Kak sebenarnya. Enggak ada stigma gitu. Kalau bilang rusuh, kalau bilang semua suku apapun gitu. Kita bilang orang Chinese atau orang Padang gitu. Contoh ya. Orang Padang pelit diidentikan dengan Padang gitu kan. Itu kan stigma jahat sebenarnya. Padahal ada orang Jawa yang pelit, ada orang Papua yang pelit, ada orang Maluku yang pelit. Semua orang pelit gitu. Ada orang yang pelitnya gitu. Tapi kenapa stigma jahat ini hanya ditaruh di Padang gitu? Itu kan nggak bisa sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu. Banyak teman saya orang Padang baik-baik banget gitu. Miris sih Kak. Ya makanya saya juga dulu percaya bahwa orang Padang pasti pelit gitu. Ketika saya di kosan ada orang Padang, saya sampai kuliah dia yang bangunin saya pagi, saya nggak ada duit dia yang kasih gitu. Sampai sekarang keep in touch, apa saya ada dia yang bantu. Ini mana ada orang Padang yang pelit? Saya kira nggak ada stigma gitu. Artinya orang yang kurang pengetahuan atau mainnya kurang jauh akhirnya mempercayai stigma itu sebenarnya. Ini dia nih. Saya punya teman saya mau cerita, saya punya teman mulai kelas 2 SMA saya berteman sama dia karena dia itu pindahan juga, anak baru. Dia dari Palopo. Dari Palopo, dari Sulawesi Selatan ya. Dia dari Palopo, dia akhirnya harus pindah karena keluarga dia tuh gak tahu gimana di Palopo, akhirnya dia harus tinggal sama tantenya di Fakfak. Tantenya udah tinggal di Fakfak dari dulu gitu. Dia awalnya mati-mati nggak mau. Ketika udah SMA kelas 2, satu kelas sama ada teman-temanku juga yang sering aku main, akhirnya kita main bareng nih. Main bareng. Cuma setahun doang dia di Fakfak. Tapi ketika SMA kelas 3 dia gak mau pulang ke Palopo. Dia merasa lebih damai di sini. Maksudnya merasa lebih nyambung, lebih nyaman. Dia gak mau sama sekali. Tapi dipaksa tante dia harus pulang ke sana kan. Harus pulang ke sana. Kita udah duluan nih, aku udah ke Jogja duluan naik kapal sama teman-teman. Udah duluan, dia tuh nangis di pelabuhan itu, nangis banget. Padahal setahun doang kita temanan. Sampai dia di Palopo, terus abis itu cuma 2 bulan dia bertahan di Palopo, dia balik lagi ke Fakfak. Udah gak nyaman hidup di Palopo, udah nyaman hidup di Fakfak. Padahal awalnya dia gak mau sama sekali untuk tinggal di Fakfak. Dipaksa-paksa sama ini tantenya karena ibunya tuh udah cerai atau gimana sama bapaknya. Akhirnya tantenya yang paksa dia harus ikut tantenya gitu kan. Dia gak mau. Tapi kalau sampai si orang ini benar-benar betah ya untuk di Fakfak itu, berarti memang orang daerah situ menerima banget dong sama pendatang juga. Sangat, makanya dia juga pernah dia merasa dengan kita sangat gimana sampai pernah satu kali dia ulang tahun, dia tuh lucu banget tuh ulang tahun, terus kita kasih surprise kan, semuanya gini bikin kejutan, marah-marah, dia mau pukul dia gitu baru ulang tahun dia nangis kan gitu, terus habis itu baru kasih kue gitu, terus dia nangis.
Pas udah kasih kue, nangisnya tambah kencang. Lah kenapa sih? Ternyata dia baru bilang, selama sih di Palopo belum pernah dikasih kue ulang tahun baru itu. Terus ya ampun, kita yang jadi sedih lagi gitu kan. Akhirnya cuma setahun doang. Setahun itu meninggalkan kampung halamannya loh. Dia udah nggak nyaman dengan kampung halamannya. Hanya setahun hidup di Fakfak, berarti kan dia merasa kedamaian hidup di Fakfak, merasa santai-santai aja di Papua, merasa nggak dibedain, merasa nggak ada rasisme, merasa aman gitu. Nah kan, bilang betul kan. Jadi ya saya nggak bisa muji-muji terlalu banyak bahwa Papua itu nggak ada rasisme, Ya rasain sendiri lah orang-orang yang mengatakan seperti itu, yang bilang bahwa Papua suatu stigma ini benar, ya berarti mainnya kurang jauh aja. Kalau saya sih simpelnya kayak gitu sih. Sedih sih Kak. Enggak usah sedih. Ada tisu nggak air mata kamu? Lapin dong Kak. aduh, jangan pancing dong. Nah. Aduh. Walah. Indonesia itu kan beragam banget kan. Terus habis itu, of course Papua adalah salah satunya kan. It's bagian dari Indonesia juga Kak. Jadi kalau misalkan mereka merasa asing kalau untuk datang ke Jawa, misalnya ke Kalimantan dan sebagainya, itu kan berarti ada sesuatu yang salah dong dengan Indonesia itu sendiri. Masa ada orang dari satu negara, cuman beda pulau doang, terus mereka ngerasa mereka tuh ada di, nggak tau, kayak di dunia lain gitu, di planet lain gitu kan, masalah banget loh Kak sebenarnya. Iya, tapi kan ya paling nggak teman-teman di sana atau apa tuh mau sosialisasikan, itu paling baik contoh, maksudnya ada contoh bahwa ternyata ada juara Indonesian Idol Noela gitu. Oh, Noela orang Papua gini, atau juara 3-nya kemudian selanjutnya ada Joan gitu, orang Papua. Ya contoh-contoh begitu seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Artinya saya juga yang di stand up gitu, mencontohkan bahwa gak apa-apa nih, kita keluar aja, gak apa-apa. Kalau ada yang rasis sama kita, ya udah kita terima aja gitu. Yang penting kita harus kuliah, kita harus sekolah untuk bangun Papua. Ya itu mah selalu ada, tetapi kan kembali lagi soal rasisme adalah dari hati orang, dan ketika kamu sudah rasis, yang tersinggunglah hati orang masing-masing kan. Iya. Kalau saya selalu sikap saya dari dulu, saya nggak pernah tanggapi soal isu rasisme. Karena saya punya prinsip, saya ciptaan Tuhan. Kalau kamu hina saya, silahkan urusan kamu sama Tuhan, kan Tuhan yang cipta gitu. Mantap. Karena saya mungkin jiwa komedinya kental, apa-apa itu saya lah. Mantap. Komedi aja, ketawa aja gitu. Tapi aku nggak bisa samain saya dengan teman-teman yang lain gitu. Yang ketika mendapat itu saya harus paksa mereka, nggak apa-apa ini kita harus ketawa, nggak bisa dong. Kalau mereka sensitif, ya kita nggak bisa paksa untuk nggak boleh tersinggung, harus maafin, nggak bisa. Orang marah, orang sedih, orang gembira mah hati semua, tergantung hati dia. Gitu. Begitulah. Kalau hatinya Kakak gimana Kak? Ke aku. Mulai kan. Aduh. Kita bahas cinta aja gimana nih? Aduh, jangan dong. Jangan dong. Nanti aja off kamera. Oke. So jual mahal kamu, oke-nya deh. Iya. Kak, rasisme itu kan dari cerita-cerita yang tadi Nagal dengar dari Kakak ini, itu kayak bahaya banget kan Kak. Tapi kalau menurut Kakak, bahaya mana corona sama rasisme? Kan dua-duanya sama-sama lagi menyebar nih sekarang nih, apalagi di United States sekarang, dan dua-duanya sama-sama mematikan lah istilahnya Kak. Kalau menurut Kakak gimana tuh? Ini sama kayak beda lebih berbahaya mana, malaria sama tidak ada guru yang banyak di Papua gitu, sama aja nih, sama. Ya maksudnya corona kan semua penyakit, rasisme itu isu kehidupan, isu sosial dan sebagainya. Ya dua-dua nggak boleh ada dong. Kalau kita nggak mungkin pilih salah satu. Saya nggak mau corona tapi saya rasis saja, nggak bisa dong. Saya nggak mau rasis, saya itu corona. Nyebelin ya, sih. Makanya nggak bisa, nggak bisa seperti itu gitu. Artinya bahwa ya masalah corona ya itu isu kesehatan, diselesaikan dalam bidang kesehatan. Isu rasisme, masalah sosial, kita selesaikannya dalam sosial gitu. Kita nggak bisa gabungkan dua-duanya itu secara bersama, atau disuruh pilih salah satu mah nggak bisa. Dua-dua penting untuk tidak boleh ada orang yang terkena gitu. Tidak boleh ada yang punya kebencian, dan tidak boleh juga ada orang yang tidak sehat. Semua harus sehat gitu. Kesamaannya ini sih Kak, tapi corona sama rasisme nih
Kalau sama-sama keduanya sama-sama penyakit. Kalau yang satu penyakit kesehatan, satunya kesehatannya mental, Kak. Nah, penyakit kebencian kan. Penyakit kebencian itu tadi. Penyakit juga gitu ya, merasa berbeda dengan orang lain, saya lebih bagus dari orang lain. Saya lebih mulia daripada orang lain. Itu kan setan sebenarnya kan. Setan, iya. Jadi bicara agama, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, istighfar kak. Bagi kalian yang mendengarkan ini dan merasa kalian rasis, please istighfar sekarang, meminta ampun sama Tuhan ya sekarang ya. Terus kak, corona sama rasisme. Kan kalau corona udah jelas-jelas nih belum ada obatnya nih kak. Kalau rasisme, akarnya tuh dari mana kak? Apa akarnya harus dicabut? Ini apa nih kak? Akarnya tuh kayak kesetaraan sebenarnya, kesetaraan. Membuat semua orang setara itu penting banget, sehingga orang yang sudah sejahtera tidak berlaku seenaknya kepada yang belum sejahtera juga tidak merasa iri hati atau dengki kepada yang sudah sejahtera. Makanya kan pemerataan pembangunan dan lain sebagainya itu harusnya seadil-adil mungkin. Kayak contoh selama ini kita Jawa sentris dan lain sebagainya, orang yang di luar Jawa ya pasti kenapa Jawa mereka jadi iri. Sehingga di dalam Pulau Jawa pun akan merasa bahwa kita diperhatikan terus, kita yang paling hebat dan lain sebagainya, kita yang punya negara ini. Ya nggak bisa juga gitu. Makanya kuncinya adalah kesetaraan. Ketika sejahteranya itu bersama, kemudian majunya bersama, pendidikannya setara dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi orang yang nggak percaya diri karena dia merasa bahwa dia pintar. Saya mendapat ilmunya sama-sama kamu, kok ngapain saya minder sama kamu? Itu kan yang terjadi. Jadi kuncinya itu kesejahteraan. Nah, kesetaraan, artinya kesetaraan itu dibentuk juga dari pemerintah dan masyarakatnya sama-sama, ya iya. Jadi memang udah kembali ke tadi bahwa ini tugas siapa ya? Tugas semua orang untuk menciptakan itu. Ketika ada orang lain yang iri hati terhadap orang lain, kita tahu itu, ya kita ngobrol pelan-pelan. Itu bisa mulai dari lingkungan paling dasar. Tapi kalau sampai atas, kita juga kritisi tentang pemerintahan. Tidak boleh dong pakai kebijakan yang kayak gini. Ini akan melahirkan macam-macam masalah dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa juga. Artinya semua orang, setiap individu yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia, ya harus punya konsep yang sama-sama. Ya semua orang itu harus merdeka jiwanya, hatinya itu sama-sama dengan yang orang lain, bahwa dia harus punya kesempatan yang sama. Itu sih kuncinya. Harus meningkatkan awareness dari setiap masyarakat juga, harus merubah sistem yang ada dalam pemerintah juga. Tapi capek nggak sih kak kalau misalkan kita harus nungguin sampai ada sistem pendidikan yang benar-benar baik untuk merubah misalnya, atau kita harus nungguin kayak orang sadar dong tentang hal ini. Jadi kayak I think kita bisa mulai dari diri sendiri. Dengan semua masalah yang ini kita capek kan nungguin orang-orang itu kak. Ya makanya saya bilang kuncinya adalah masing-masing individu adalah kita sendiri gitu. Setiap individu itu bertanggung jawab atas diri dia masing-masing ya. Ya itu yang harus kita ini. Dan kalau kita nggak punya concern di soal rasisme, kita concernnya pendidikan. Tetapi tetap kalau seandainya ada orang di dekat kita atau teman kita yang berlaku rasis, ya kita juga harus ingatkan kalau kita waras ya. Iyalah. Nah, kita harus ini, makanya itu tanggung jawab individu, tanggung jawab orang per orang, siapapun dia gitu, dia harus bertanggung jawab karena ini masalah sosial, masalah semua orang bisa terkena, semua orang bisa yang pelaku gitu. Jadi ya memang harus sama-sama. Kalau bahasa kerennya sih ini kak, agent of change, agent of change. Agen perubahan. Jadi kita tuh nggak cuman nungguin orang doang, tapi justru kita yang harus jadi contoh, kita yang jadi trendsetter ya, kita yang harus mulai dari diri sendiri. Mungkin dengan kita yang berubah duluan itu mungkin bisa menginfluence orang ya untuk juga berubah. Apalagi kan kakak kan udah famous sekali nih kak, udah banyak followernya, udah terkenal di mana-mana. Enggak juga dong. Tadi saat pam depan gak kenal aku. Gak bisa dibilang semua. Kurang gaul berarti kak, Tapi kan dengan kita mempunyai platform yang sangat besar seperti sekarang ini, sebagai generasi muda kita seharusnya bisa dong kak untuk memberikan contoh, untuk memberikan istilahnya nilai-nilai yang selama ini mungkin nggak ada di buku pelajaran di ini dan itu. Makanya saya jadikan kayak stand up itu sebagai hal-hal yang saya resahin gitu. Ini panggung saya, untuk saya mau ngomong apa aja terserah saya nih. Ya udah saya gunakan sebagai
sebagai tempat saya untuk menuangkan keresahan, terus kemudian berbagi dengan orang, maksudnya berbagi dalam arti ide-ide dan lain sebagainya. Itu ya stand up itu. Makanya saya bersyukur sekali saya bisa jadi seorang stand up comedian yang ya bisa ngomong apa aja dan didengar orang. Itu penting banget sih. Dan tanggung jawabnya juga besar sekali. Very true, iya. Makanya ya mudah-mudahan lah, maksudnya tetap di stand up, jalannya di situ sebagai tempat saya, panggung saya untuk melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya benar. Of course. Tapi kalau menurut ketika orang dengar dan menurut dia belum tentu benar, ya itu terserah dia gitu. Soalnya kan balik lagi, discrimination, racism dan sebagainya itu harusnya menjadi suatu hal yang nggak masuk akal. Karena kita mau bagaimanapun juga, kita tuh nggak bisa milih kita mau warna, kita mau jadi warna putih, kita mau lahir di mana, itu kan kita nggak bisa milih loh Kak. Iya. Kayak kita mau lahir di tanah Jawa, kayak mau lahir di Papua, kayak mau lahir di saya kan Sunda, tiba-tiba pakai kapal dibawa ke Ambon kan lahirnya. Iya kan, itu kita nggak bisa siapa milih. yang bisa kan? milih itu? Kalau saya bisa milih, ya mending di situ aja, ibuku nggak susah. Iya, kalaupun kayak suatu hari kayak ada orang lahir dia warnanya biru kan, Nggak apa-apa. kita mau gimana ya, emang udah dari sononya begitu. Tapi anak kita apa maunya warnanya? Kan kita beda nih. Aku hitam, kamu putih nih. Kamu maunya dia warna apa? Apa aja ya? Kak, aku salto Kak, jangan Kak. Aku salto loh Kak. Aduh. Itu mah udah tergantung gen siapa yang kuat, aku apa kamu. Aduh, maharnya berapa? Aduh, maaf. Aduh, kelepasan dia. Aduh. Tapi gini sih, kayak balik lagi, mau apapun warnanya, these differences shouldn't matter. Harusnya nggak memiliki pengaruh apa-apa. Nggak jadi alasan untuk pecah ya. Iya, nggak jadi alasan untuk pecah, karena jujur ya, sesungguhnya ini dengan kita beragam seperti ini itu kan yang bikin Indonesia jadi unik kan. Itu yang bikin Indonesia semakin Indonesia begitu kan Kak. Jadi alangkah baik ya kalau misalkan kita bisa menghormati perbedaan yang ada, keberagaman yang ini, instead of making ini kita punya keberagaman sebagai sesuatu yang, aduh kok sepertinya Anda berbeda dengan saya, berarti Anda harus dimusuhi, yang kayak gitu kan Kak. Terakhir deh Kak, ini kan pasti juga udah tidak sabar untuk membahas mengenai hubungan kita habis ini. Bagus. Ya mulai ya, jangan bareng saya. Kakak punya nggak nih kira-kira pesan sebagai agent of change kepada pemuda-pemuda di luar sana, atau kepada teman-teman Papua sana dan teman-teman agent of change juga, mengenai isu ini atau mengenai hal lainnya, ada nggak Kak? Apa ya, kembali ke diri kalian masing-masing. Lalu kemudian jangan menatap saya dong Kak, menatap kamera. Iya, saya mau kembali ke diri kalian masing-masing. Artinya lakukan aja apa yang kamu yakini benar selama itu positif. Dan ketika orang lain berbeda sama kamu atau berbeda pendapat, berbeda secara suku, berbeda secara apa, ya jangan ditinggalin juga dan merasa kita yang paling benar. Enggak, semua orang itu benar dengan diri dia masing-masing. Yang positif ya, yang dia merasa bahwa keyakinannya begini. Ya udah, itu keyakinan dia. Dan kita juga nggak bisa menyuruh orang untuk merubah dia satu suku sama kita, dia satu warna kulit sama kita, dia satu rambut sama kita, nggak bisa dong. Artinya bahwa kalau kita udah punya jiwa benci nih, benci sama suku A, suku B, ya udah ilangin aja. Kita paksa bahwa kalau kamu nggak punya teman sesama suku di suku itu yang kamu berpikiran jahat itu, ya coba temanin sama mereka. Banyak orang kok yang ketika merasa bahwa Kak, orang Papua gini, ketika udah main sama kita, udah bergabung diskusi sama kita, langsung merasa beda gitu. Jadi ya kalau main kamu kurang jauh, jangan buat itu jadi alasan buat kamu membenci. Kamu yang harus main, bukan untuk membenci orang. We have reached the end of our discussion. Setidaknya untuk topik ini ya Kak. Topik lain kan masih akan dibahas. Masih akan ada habis ini. Kamera mati, buruan deh kamera mati. Kita mau bahas yang penting masa depan. Gitu. Well, that's it for our podcast for today. Remember everybody, discrimination, racism of any form must not happen anywhere. Kita mau lahir di tanah Jawa, di tanah Papua, tanah Sunda, mau warna kulit mau hitam, mau putih, mau biru kayak, mau hijau kayak, apalah itulah. These differences itu adalah hadiah, adalah anugerah dari Tuhan.
as long as you have a soul, as long as you have a body, we can make change. We can make differences in the world. And we can make Indonesia a better place for everyone. Sebelum kita selesai nih Kak, sebelum pergi nih, sebenarnya Nagel punya hadiah buat Apa? Kakak. Cincin? Waduh, kan Bukan. Kakak yang harusnya ngasih Kak. Oh iya ya. Siapa tahu kan dunia udah terbalik. Waduh. Tapi ini ya Kak, Nagel punya Apa tuh? Jajang. Oh, kaos couple ya. Iya, kaos couple. Ini sama kayak kamu ya? Iya. Aduh, Boleh dong, makasih. Kan biar kita couple biar kita bisa sama-sama jadi agent of change juga Betul, Kak. semua orang ya. Iya, semua orang. Kalian juga bisa jadi agent of change. Jangan lupa. Terima kasih Nagel. Iya, mau dipakai dulu nggak Kak? Aku harus buka baju yang ini dong, di depan kamu dong. Iya deh, nggak jadi deh, nanti aja dipakai ya Kak. Well, that's it for our podcast for today. I hope to see you guys again in our next podcast. Makasih juga loh Kak udah Sama-sama. bersedia untuk datang dan nemenin Nagel ngobrol dari awal sampai Dengan hari senang ini. hati. Benar. Iya, hatiku senangnya double nih dong. Wah, mau dong Kak kalau diundang lagi kapan-kapan Sama ibu. sama saya. Kamu sama ibu gitu. Iya, Oh, iya mau. deh, iya. Iya deh. Iya deh. Through this entire podcast, Trista harap ini diskusinya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan Yoi. juga mungkin untuk Trista dan untuk kakak juga ya Kak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, and comment down below. Bisa tulis siapa yang pengen kalian lihat di video selanjutnya, and we can work it out. Kita juga bisa kan Kak work it out. Bisa dong. Oh shit. That's it for our podcast today. Saya Trista Larsati Nagel. Saya Mama Talkatiri. I'll see you dudes in the next videos. Bye-bye. Kak mungkin ada yang mau disampaikan. Nih, 10 menit ya, ini ditahan ya. Bisa aja. Udah semua disampaikan Nagel, yang penting kita tetap merasa kita sama, kita tetap berjuang bersama, kita tetap menjadi agent of change paling tidak untuk diri kita masing-masing. That's all. Agent of Change Indonesia, saya bisa, harus bisa, pasti bisa.